Masya Allah. Baik Bu Wanda, kebetulan saya itu mendapat tugas loh Bu untuk mengobservasi kelas Bu Wanda. Iya Bu, siap. Nah, dan sekarang kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu Nisa, kebetulan saya jamnya besok 1 jam setelah istirahat pertama. Baik Bu, nanti saya akan kondisikan terlebih dahulu untuk kehadirannya. Nah, sebelum saya masuk ke kelas Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Wanda terlebih dahulu Bu. Yang pertama itu, pelajaran apa ya Bu yang Ibu lakukan nanti ketika saya observasi? Geografi Bu, Wah, geografi ya. Kelas berapa Bu? kelas 10 Bu. Oh, baik. Kemudian untuk geografi itu, CP apa yang akan diajarkan ketika nanti saya observasi Bu? Tentang peta Ibu. Oh, peta, iya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang akan dicapai itu apa, Bu? Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan juga membuat peta umum dan khusus Bu. Oh, baik. Jadi di situ murid diharapkan untuk dapat menjelaskan dan membuat peta umum dan peta khusus ya, Bu ya. Selanjutnya, dari materi yang sudah Ibu sebutkan tadi, area pengembangannya itu di apa ya, Bu, yang akan dicapai? Iya, jadi di bagian proses dan juga produk Bu. Karena pada kegiatan inti, murid akan melakukan sebuah literasi digital melalui tayangan yang akan saya sajikan. Oh, baik. Selanjutnya, strategi apa sih yang sudah Ibu lakukan atau Ibu susun sebelum Ibu masuk ke kelas untuk materi peta ini, Bu? Iya, jadi saya akan berusaha untuk memfasilitasi anak Bu. Kan seperti kita ketahui bahwa anak-anak itu berbeda. Ada yang suka nulis, kemudian ada yang suka berbicara, ada yang suka membuat vlog. Namun itu semua kita harus sesuai dengan materi. Jadi saya akan memberikan fasilitas itu kepada mereka. Dan materinya mereka hanya scan dari link yang sudah saya berikan Bu. Oh, baik. Terima kasih ya Bu Wanda. Selamat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti saya akan ikut Ibu masuk untuk observasi kelas Ibu. Nah, setelah itu kita akan bertemu lagi Bu di percakapan pasca observasinya ya Bu ya. Iya, baik Bu. Sampai bertemu di observasi ya Bu. Siap Bu. Terima kasih ya Bu Wanda. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
ini Bu Wanda mengambil pelajaran geografi. Nah, kemarin kami sudah melakukan praobservasi. Dan kemudian observasi dari hari ini kita akan membicarakan tentang pasca observasinya ya Bu. Sebelumnya, bagaimana perasaan Bu Wanda ketika diobservasi? Alhamdulillah, ibu bisa masuk ke saya dan pasti saya merasa senang karena saya merasa ada rekan sejawat yang berusaha untuk melihat proses pembelajaran saya ketika di kelas, dan saya bisa menjadikan itu sebagai sebuah refleksi diri untuk saya bisa memperbaiki kira-kira bagian mana yang kurang sesuai ataupun bagian mana yang sudah sesuai sehingga bisa itu perbaikan saya di pembelajaran selanjutnya itu. Jadi ini saya bisa melaksanakan karena ada sejawat yang melihat konsep pembelajaran tersebut sehingga ini bisa dijadikan semua pembelajaran ke depannya, bagaimana pembelajaran yang akan disampaikan kepada selanjutnya itu strategi apa yang dipakai ketika ibu observasi. Ya, strategi yang saya gunakan yaitu ketika saya belajar ataupun proses pembelajaran di kelas, saya berusaha untuk membedakan perlakuan ke setiap murid. Jadi saya melakukan beberapa demonstrasi ataupun pembedaan perlakuan pencara mulai dari konsep saya gunakan setiap anak itu ataupun setiap murid itu kan pasti memiliki kebutuhan masing-masing dan tersendiri juga seperti itu. Jadi saya mulai membedakan antara konten ataupun materi yang saya ajarkan kepada mereka, mulai dari ada yang melihat video kah, ataupun hanya melihat materi dari buku, ataupun melihat materi dari PowerPoint. Jadi mereka bisa mengakomodasi kebutuhan yang mereka miliki sesuai dengan materi yang Jadi strategi yang digunakan di Wanda itu sudah mengarah ke diferensiasi ya, diferensiasi itu menyediakan konten-konten materi seperti video, PowerPoint, atau bahkan penjelasan dari buku sendiri kepada mereka. Nanti berarti kedepannya bisa menggunakan juga ini buku pembelajaran untuk saya. Selanjutnya, ketika di kelas, apakah ibu menemukan permasalahan dalam proses pembelajarannya? mungkin di awal-awal bisa terjadi agak bingung seperti itu ya, karena belum saya jelaskan secara utuh bagaimana sih kok bisa beda-beda materinya seperti itu. Tapi seiring berjalan waktu dengan pendekatan itu kemudian alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan baik. Ada permasalahan ya Bu, karena murid itu belum paham Iya. kemana, Tiba-tiba langsung diberi materi, belum ada arahan. Padahal sebenarnya dengan seperti itu memudahkan mereka karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian kira-kira pengembangan apa yang akan dilakukan ke depannya sehingga menggunakan anak-anak dan bisa berbagi seperti mungkin kalau akan dibutuhkan itu berkaitan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tadi kan dari segi konten sudah saya membedakan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah kali ini mungkin saya digunakan dalam hal produk yang mereka hasilkan. Mereka bisa membuat sesuatu hal sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Misalkan mungkin ada yang suka membuat vlog ataupun video, mungkin ada juga yang hanya suka membuat poster, mereka menulis seperti biasa, dan dengan cara-cara yang lain kita bisa mengakomodasi. ternyata ibu akan mengembangkan di bagian produksi. Saya lebih bervariasi. Anak-anak itu bervariasi dalam menghasilkan produk baik itu vlog atau PowerPoint atau video biasa atau presentasi. Ternyata muncul ide-ide ya Bu ya dengan adanya seperti